Belum lama ini majalah Forbes merilis daftar bertajuk 30 Under 30 Asia, berisi deretan pemuda-pemudi di kawasan Asia yang merupakan pemimpin muda menjanjikan, wira swastawan berbakat atau game changer. Dari 16 nama yang berasal dari Indonesia, Henny Sri Sundani adalah salah satunya. Perempuan asal Ciamis, Jawa Barat ini masuk dalam jajaran bergengsi tersebut untuk kategori Social Entrepreneurs. Henny adalah founder Smart Farmer Kids atau gerakan anak petani cerdas dan agroedu komunitas Jampang di Bogor. Melalui gerakan-gerakan tersebut, perempuan 28 tahun ini menjalankan sejumlah program yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sosial emergensi sejak 2013 silam. Saya memberi bukan karena saya punya banyak, tapi saya pernah merasakan gimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga saya buruh tani juga, dan saya melihat anak-anak di sekitar sini juga memiliki latar belakang yang sama seperti saya. Salah satu contoh nyata dari program tersebut di bidang pendidikan adalah memberikan pendidikan gratis bagi anak petani. Karena saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Saya sudah buktikan itu dan saya berharap anak-anak yang berasal dari kampung mereka juga bisa mengakses kepada pendidikan yang lebih baik sehingga mereka memiliki pilihan masa depan yang jauh lebih baik seperti itu. Selain memberikan beasiswa pendidikan kepada 350 anak yang tersebar di Jawa dan Lombok dari tingkat SD hingga kuliah, Gerakan Anak Petani Cerdas juga memiliki beragam program mendidik lainnya seperti Bule Kambing, perpustakaan keliling, jelajah kota, serta beragam kegiatan pengembangan soft skill dan iptek lainnya. Program Anak Petani Cerdas ini itu menjadi satu alternatif, menjadi satu solusi bagi anak-anak bukan hanya untuk mengembangkan kecerdasan akademiknya, karena yang di sekolah dikembangkan itu mereka dipukul rata. Semua orang harus pintar matematika. Yang ranking 1 adalah yang matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia bagus, dan semuanya bagus seperti itu. Padahal setiap anak itu memiliki potensinya sendiri-sendiri. Dan untuk bisa hidup itu mereka memerlukan life skill. Contohnya misalkan kami mengajarkan ketika potensi di daerah tersebut adalah pertanian, kami mengajarkan mereka tentang pertanian. Program tersebut juga menanamkan pendidikan karakter bagi anak-anak petani. Pendidikan karakter itu menurut kami paling penting, menjadi poin dari menjadi value dari gerakan ini, karena kami tahu bahwa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak itu jauh lebih mudah dibandingkan kita meluruskan mindset atau perilaku orang-orang yang sudah dewasa gitu. Di bidang pemberdayaan ekonomi, Henny bersama suaminya mengajak para petani di beberapa desa di Bogor untuk mengembangkan wisata pendidikan pertanian dan budidaya, mulai dari pembentukan dan pendampingan kelompok tani, serta pelatihan pertanian organik. Terdapat pula koperasi di daerah Banjar untuk para pemulung dan pemilah sampah, program investasi kambing, serta pemberdayaan janda melalui kelompok usaha kecil. Kesuksesan bagi Henny tidak semata-mata perkara materi. Kebahagiaan Henny hadir ketika ia bisa membantu hidup banyak orang, melihat anak-anak petani mendapatkan pendidikan layak dan memiliki bekal untuk masa depan yang cerah, serta meningkatnya kualitas hidup para petani. Kita kadang-kadang perlu melihat hidup itu dari sepatunya orang lain, sehingga kita bisa tahu bahwa kita tuh harus saling menghargai, kita tuh harus saling membantu. Henny kecil tumbuh dalam asuhan neneknya yang buta aksara. Kedua orang tuanya telah berpisah sejak ia berusia 1 tahun. Dulu saya sering menangis ketika guru saya memberikan PR. Saya diasuh oleh nenek saya. Ibu saya nggak ada. Ibu saya kerja di kota saat itu. Saya hanya diasuh oleh nenek saya.
nenek saya buta aksara. Ketika saya ingin mengerjakan PR, saya tidak tahu kepada siapa saya harus bertanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengajari saya. Dan tetangga sekitar saya juga sama gitu. Mereka tidak sekolah, gimana bisa mengajari saya? Makanya sejak saat itu saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana ceritanya rasa sakit itu, luka-luka, rasa pedih yang saya rasakan saat itu bisa disulap gitu menjadi cambuk motivasi yang begitu besar, sehingga saya selalu bilang pada diri saya sendiri bahwa kita tuh startnya berbeda, kita lahir dengan start yang berbeda. Saya harus mengejar ketertinggalan saya untuk bisa mengejar orang lain, seperti itu, untuk bisa mencapai apa yang saya impikan, apa yang ingin saya raih, seperti itu. Jadi saat itu saya belajar lebih keras dibandingkan orang lain, saya bekerja lebih keras dari orang lain. Berkat mimpi-mimpinya yang tinggi, Henny berhasil lulus cum laude sebagai sarjana bidang Entrepreneurial Management di Saint Mary's University, Hong Kong. Perjalanan mencapai gelar tersebut tentu tidak mudah. Ia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pernah ditipu oleh agen penyalur TKI yang mengirimnya. Setelah lulus kuliah, Henny sebenarnya punya pilihan untuk bekerja di luar negeri ataupun di perusahaan-perusahaan asing dalam negeri dengan penghasilan atau gaji yang tinggi. Namun ia lebih memilih kembali ke Indonesia, mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi seorang guru. Keinginannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan rupanya lebih besar ketimbang keinginannya untuk sukses secara finansial semata. Mendapatkan penghargaan atas jerih payahnya sebagai social entrepreneur tak lantas membuat Henny berhenti untuk terus memberikan kontribusi positif bagi sesama. Assalamualaikum. Pak, sehat? Kumaha Pak, kambing-kambing? Alhamdulillah kambingnya sehat Bu. Wah, udah gede-gede ya. Alhamdulillah. Yang saya ingin katakan adalah penghargaan itu tidak membentuk diri saya, tidak mempengaruhi diri saya sedikit pun. Karena yang membentuk diri saya, yang mempengaruhi apa yang saya lakukan saat ini adalah apa yang selama ini terjadi ke dalam hidup saya dan dengan siapa selama ini saya berinteraksi gitu. Saya pikir adalah itu seperti sebuah bonus ya, itu seperti sebuah hadiah ketika kamu melakukan sebuah kebaikan. Kadang-kadang kita tidak dibalas dengan kebaikan yang sama. Ketika kita membantu satu orang, kadang-kadang kita tidak dibantu oleh orang tersebut ketika kita memerlukan bantuan, tapi kita dibantu oleh orang lain, seperti itu. Karena yang saya yakini adalah ketika saya berbuat baik kepada satu orang, saya yakin di luar sana ada satu orang yang sedang menanam kebaikannya untuk saya. Kini, gerakan-gerakan yang dipelopori Henny telah ada dan terus berkembang di 40 kabupaten di Pulau Jawa dan Lombok dengan konsentrasi program yang beragam tergantung kebutuhan di daerah tersebut. Yang saya tahu, saya pribadi juga masyarakat umum ya sangat terbantu. Makanya saya kalau bercerita tentang Bu Henny itu, ya gimana ya, saya merasa terharu bahwa gitu. Jadi yang saya tahu baru beliau lah. Selama ini saya banyak orang yang memang memiliki ilmu tinggi, harta banyak, tapi yang saya tahu selama hidup saya mungkin baru beliau. Makanya kalau saya bicara Bu Henny itu, saya selalu sedih lah. Jarang sekali saya menemukan orang seperti dia. Dia mau berbagi ilmu, mau berbagi rezeki, dia perhatian sama anak-anak yang memang banyak yang putus sekolah. Dari sosok Henny, kita semua dapat mengambil pelajaran berharga bahwa segala keterbatasan duniawi tak lekas menjadi penghambat untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar asalkan ada kemauan dan usaha yang kuat. Output yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita capai adalah satu masyarakat yang mandiri dan berdaya. Kami berharap ada satu generasi yang bisa kita titipkan bangsa ini ke depannya, masa depan bangsa ini kepada generasi-generasi yang cerdas secara secara akademik lah, katakan seperti itu.
Di usianya yang masih tergolong muda, Henny telah berhasil menjadi pribadi penebar manfaat. Bagaimana dengan kita?